majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Kita belajar karena ingin kita terhormat, derajat kita terangkat, duduk sesaat menuntut ilmu lebih baik di sisi Allah daripada beribadah selama setahun. Ikuti Daurah Ilmiah Islam di Solo, insya Allah bersama Al-Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ahad 24 Syawal 1444 Hijriah, 14 Mei 2023 Masehi di Solo. Pukul 6.30 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat. Sebening embun, secercah mentari. Masjid Darul Falah Klego Boyolali. Pukul 9.30 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masjid Ibadur Rahman, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Akhirnya mereka menemukannya. Ba'da maghrib sampai dengan selesai. Masjid Madinah Islamic Center, Gayam, Sukoharjo. Jangan pernah puas menuntut ilmu. Ditaja oleh Solo Mengaji dan Radio Robbani 91,1 FM. Kajian ini insya Allah ditayangkan di media sosial. Jazakumullahul khairan. Wa barakallahu fikum. Masya Allah. Dah boleh. Lain mandang nampak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام كما أشكره على آلائه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آل بيته الأعلام وأصحابه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب
wa inna ta'atahu aghla muktasab inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral kiram al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, kaum muslimin dan muslimat, alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama, tak hafal pun namanya, baik yang hadir di Masjid Darul Falah Riku Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Tadi belum sempat dibawa masuk, sudah diajak lagi keluar. Ya, saya sengaja tadi disimpan di mobil. Bapak Ustaz di sini saja, ya. Ad-dhaifu kal mayyit, kata orang Arab. Tamu seperti orang mati. Nak dimandikan, nak dikafani, nak dikuburkan. Terpaksa, karena disuruh tinggal di mobil, saya tinggal aja di mobil. Jadi belum sempat lihat tadi nama tempatnya, ya belum juga lihat nama masjidnya, walaupun sudah diumumkan. Oleh sebab itu agak terima kasih karena sudah dibantu tadi. Kompensasinya berapa, Pak? Nah, terserah. Bapak tinggal pilih warna hijau atau abu-abu. Kalau saya nanti Bapak kecewa, saya yang disalahkan. Saya ingin pilihan Bapak. Iya. Yang hijau, iyalah. Yang hijau Anda tidak beruntung. Silakan, Pak. Mau satu apa dua? Dua. Baik. Andainya Bapak bilang tiga, saya kasih tiga. Kalau saya begitu, saya langsung ingat anak, Pak. Anak tiga, istri aja, Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih. Yang lain kayak mau juga nampaknya. Saya simpan dulu. Nah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Saya dapat senyuman antum semua pagi ini. Bagi saya sudah lebih dari cukup. Karena senyum itu sedekah. Itu tanda bahwa antum senang dengan saya, minimal saat ini. Ya. Kalau udah senang sebelum mengaji, lebih baik tidak usah ngaji, Pak. Hah? Nanti kalau udah ngaji lain lagi. Nah, bersyukur kita pagi ini bisa saling berbagi rasa, berbagi cinta, berbagi ilmu, mudah-mudahan juga berbuah amal. Apalagi di salah satu dari rumah Allah. Saya tahu di sini banyak ustadz, banyak ulama, banyak orang-orang hebat. Apalagi kabarnya banyak singa podium di sini. Dulu pertama pulang dari Madinah, saya diundang sebuah lembaga dakwah di Pekanbaru. Para penceramah semuanya. Mereka sebilang di sini banyak singa podiumnya. Iya, keder juga sedikit. Cuman untungnya saya singa padang pasir. Jadi agak sedikit semangat lah. Ya lama tinggal di padang pasir, Pak ya. Di Madinah kan banyak ininya, padang saharanya. Jadi singa padang pasir dengan singa podium agak boleh lah. Oleh itu maka saya beranikan juga, bukan untuk tampil lebih, tapi supaya kita sama-sama punya amalan yang berlebih. Mungkin di antara kita yang hadir tak pernah tampil di depan,
tetapi ketika masuk surga paling depan di antara kita. Dan andainya orang yang keduluan masuk surga dulu karena mendengar kita kajian, kita mungkin karena abai dan lalai terpaksa mungkin di belakang, mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kita. Karena orang-orang beriman yang sama-sama ngaji itu insya Allah juga di akhirat diizinkan Allah memberikan dan mendapatkan syafaat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi SAW. Beliau yang mengajarkan ini pada kita. Iman ini, kata Nabi, la yakhlaq. Iman itu juga bisa lusuh. Selalu dihadapkan dengan tantangan dan rintangan, cobaan, syahwat dan subuhat, dia bisa lemah, bisa lusuh, bisa rapuh. Oleh sebab itu, la budda min ta'ahudi, wa inna ta'ahudi atau husna ta'ahudi minal iman. Sering kita mengulang-ulang, sering bertemu, ini menambah kembali iman kita. Makanya pengajian, selepas pengajian selalu menambah iman. Kalaulah seminar motivasi, menambah semangat untuk berkreasi, apalagi kalau itu pengajian Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Saya dulu sering juga ikut seminar motivasi, Pak, di Madinah. Apa aja, bukan berseminar, apa namanya? Ya, kursus ya, pelatihan. Yang bahasa orangnya berlatih nak jadi orang kaya. Tapi alhamdulillah saya sudah 4 kali hampir kaya. Nah, itulah, dan 4 kali saya hampir kaya. Ketika seminar itu semangat luar biasa, keluar dari sini jadi orang kaya. Tapi pas dicoba hampir-hampir jadi orang kaya. Jadi bukan untung yang didapat, tapi modal tambah hutang yang dapat. Oleh sebab itu berarti belum ditakdirkan untuk jadi orang kaya. Insya Allah masih ada 5 percobaan lagi. Karena saya baca kitab judulnya Berani Gagal, saya tamatkan kalau tidak salah 3 kali. Ya, bahwa orang-orang berhasil itu tak pernah mundur. Orang-orang besar dunia, dari Persi ini tentu Persi dunia juga orang yang nulis. Orang-orang yang menurut besar, orang yang berhasil itu rata-rata pernah gagal minimal 3 kali. Dan maksimal yang disebut dalam bukunya 9 kali. Kalau saya harus gagal 9 kali menjadi orang kaya, berarti ada 5 percobaan lagi. Itu yang saya entah bisa saya lakukan atau tidak. Yang jelas kita harus berani membuat keputusan yang menentukan arah hidup kita. Apalagi kalau sudah jelas dan terang, beningnya embun, terangnya mentari. Apalagi di pagi ini, cahaya duha yang menerangi, terang benderang yang membuat kita tak ragu untuk datang ke sini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berani berubah. Berani berubah. Tidak semua orang bisa. Belum tentu orang besar mengambil keputusan yang besar. Tapi tidak jarang orang yang kecil tetapi mengambil keputusan besar. Contoh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Umur berapa dia masuk Islam? 10. Masih anak-anak atau sudah dewasa? Masih anak-anak. Beliau adalah yang pertama masuk Islam di kalangan anak-anak. Ayahnya yang menjadi petinggi dan tokoh, pemangku kebijakan, tetapi tidak bisa
untuk berubah. Tidak berani mengambil sebuah keputusan yang menentukan arah kehidupan dunia dan akhirat. Sebab siapa yang terpandang di akhirat mesti terpandang di dunia. Karena kalau Allah sudah mencintai, dalam hadis qudsi dikatakan, saya mencintai si fulan, cintai dia. Pertama diumumkan di langit ke Jibril umumkan di langit, kemudian dituliskan baginya cinta masyarakat dunia kepadanya. Dalam benci ada, tidak hafal rupanya, benci tapi tidak pernah muda bapaknya. Benci tapi rindu. Berapa banyak orang kaum muslimin membenci kebenaran, ya, tetapi dia mengakui, tapi belum bisa mengambil keputusan. Bisa-bisa dia ngambil keputusan. Maka beruntunglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berani mengambil keputusan, sehingga Ali radhiyallahu anhu menjadi salah satu orang yang paling utama di dunia, insyaallah di akhirat. Di dunia dia mendapatkan ketinggian martabat 4 dari 10 yang dijamin masuk surga. Disebut dengan al-a'immatul arba'ah, imam yang 4 di kalangan sahabat. Dimulai dengan Abu Bakar Siddiq, kemudian diiringi oleh Umar bin Al-Khattab, kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, dan disambut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan apa? Karena dia berani mengambil sebuah keputusan. Yang penakut mengira akan menyebabkan kerugian, tapi yang berani, dia memandang di dalam rasa cemas dan takut itu tersimpan sejuta harapan. Tinggal lagi memperpanjang napas. Ini kalau napas panjang, iya kan, karena cuma 1-2 detik yang menentukan kemenangan. Dan bapaknya sebaliknya, Abu Thalib. Coba lihat Abu Thalib, walaupun punya jasa besar, tersebut dalam sirah Nabi, tersebut dalam sejarah umat Islam, tetapi lidah ini tak diizinkan hanya mengucapkan radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Apa sebab? Apa sebab? Dia tak berani mengatakan siang ini siang, malam ini malam. Tak berani mengatakan air ini jernih dan air ini bagus, bukan keruh ya. Kalau keruh tidak diminum nanti Pak. Bagus. Coklat apa hitam nih Pak? Pakai kacamatanya. Coklat campur hitam. Bapak benar. Enggak. Sama pilihannya. Sama pilihan dengan Bapak itu. Kuning. Yang mana nih? Pokoknya kalau tak beruntung saya tak kena apa-apa. Iya kan? Kan Bapak yang milih. Baik, maunya berapa? 1 aja. Dengan istri? 2 anak. Dengan anak? Tidak ada, ya 2 sama istri. Saya tidak tahu. Sanga yang mengisi kemarin anak saya juga. Ya, si Usama. Jazakallah khairan. Tolong Ustaz ya. Barakallahu fiik. Kalau kurang kasih tahu ya. Panitia. Barakallahu fiikum jami'an. Siapa di mana tadi Pak? Air kopi. Air kopi. Warnanya coklat campur hitam. Rasanya. Nah, ini yang belum. Itu masalahnya. Itu yang belum. Dan kaji kita ke situ. Orang tak akan merasakan dari memandang. Jernih, iya.
Coklat, iya. Kalau ini? Nanya ke yang punya kacamata, yang tidak punya. Ah? Coklat ada merah. Betul, Ustaz? Yang ahli warna. Kata bapak ini coklat ada merahnya. Hah? Kalau benar saya kasih. Hah? Kuning kecoklatan. Kayaknya keliru, Pak. Orang tak kasih benarnya. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dari memandang bisa orang tergiur tapi tak berani mencoba, tak merasakan manisnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebuah ajaran yang bukan mengada-ngada. Beliau sendiri sebelum mendapatkan itu tidak tahu apa-apa tentang agama ini. Wa wajadaka dhallan fahada. Nabi alaihi salatu wassalam, kalau bukan karena Allah yang berikan kepadanya hidayah itu, kalau bukan karena Allah pilih dia untuk pembawa hidayah itu, mungkin beliau tidak akan sampai namanya ke sini. Mungkin kita-kita yang di Boyolali ini tak akan ada yang bernama Muhammad. So, di Arab saja waktu itu beliau yang pertama bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama Muhammad. Tapi dengan Allah berikan kepadanya fahada. Sah? Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Walakin ja'alnahu nuran tahdi bihi man nasha. Kau tak tahu sebelumnya apa itu Alkitab, Al-Quran, dan apa itu Al-Iman. Tetapi kami jadikan dia sebagai cahaya. Kalau cahaya sifatnya terang. Sifatnya terang. Nahdi bihi man nasha min ibadina. Kami beri dengannya petunjuk siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nabi alaihi salatu wassalam begitu mendapatkan wahyu, pada awalnya beliau ketakutan. Betul kan? Takut enggak beliau? Kenapa takut? Tuan-tuan awal mengaji takut enggak? Hah? Enggak pernah takut? Sebelum mengaji kita, ada enggak rasa takut? Hah? Pasti. Pasti kita merasa takut. Apalagi bila banyak pula propaganda-propaganda dan provokasi-provokasi. Ada rasa takut. Misalnya kita dulu kita awal merantau, saya pertama merantau kan ke paling jauh waktu itu ke Bangkinang, 5 kilo dari kampung saya. Itu pertama Pak, pertama SD. Habis itu merantau ke Jakarta, dengar kata Jakarta. Koran kita kan suka bikin berita paling buruk, paling bagus. Ya. Berita yang paling buruk, yang paling dicari. Apa maknanya? Berita paling buruk, paling dicari. Perlu juga dijelaskan. Nah, saya jelaskanlah. Dulu waktu saya masih Jakarta dulu ada namanya koran Pos Kota. Pernah baca? Ada kolom namanya Nah Ini Dia. Nah, masih ingat kan? Masih ada sampai sekarang. Jadi kita beli koran. Kan satu kos itu kami sekitar 15 orang. Satu kos gantian baca. Apa yang pertama dibaca? Hah? Pasti apa? Nah, ini dia. Apa sebab? Beritanya berita-berita kriminalitas dan sejenisnya. Perselingkuhan, macam-macam lah. Jadi yang begitu yang laris. Ketika nak ke Jakarta,
Tentu orang tua kita khawatir. Nanti kamu tidak hidup Jakarta dirampok orang, ini orang katanya. Sah? Ketakutan kita. Oh, pokoknya sampai ke Jakarta banyak duit Jakarta rupanya. Ya tak? Tentu nggak tahu. Saya kena waktu khutbah kedua lah bukan saya khutbah, mendengar khutbah kedua di Jumat di Jakarta. Ada yang khutbah waktu itu di UI Universitas Indonesia. Beliau bilang, uang yang rupiah ini 80% beredarnya di Jakarta dan 20% yang menyebar di seluruh Indonesia. Ya, jelas? Makanya kalau nak cari uang cepat ke Jakarta. Nah, ma'asyarul kiram, tentu tidak suka uang nampaknya. Dah, rupanya Jakarta itu adalah tempat banyak orang menuntut ilmu, cari pengalaman dan sebagainya. Alhamdulillah, selama Jakarta tidak pernah saya kecopetan, tidak pernah ditodong, tidak pernah ditipu. Kapan ditipu? Pulang ke Pekanbaru. Ya, dicopet kapan? Di Pekanbaru. Subhanallah. Jakarta 2 tahun tidak pernah kecopetan. Di Pekanbaru 2 hari sudah kecopetan. Beritanya Jakarta yang banyak copet. Ternyata Pekanbaru yang kita kena copet. Beritanya Jakarta banyak menipu. Ternyata di Pekanbaru saya kena tipu. Mau tahu? Enggak usah. Enggak usah. Kepo aja. Nah, itu urusan saya aja. Saya pun sudah hampir melupakannya. Kalau bukan karena ceramah ini tidak saya sebut itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi tidak sedikit isu lebih didominasikan daripada kenyataan. Paham Pak maksudnya? Ini kalau saya ibarat film nih, siniasnya berbelit-belit. Saya sering dikritik oleh istri saya. Ocu nih katanya. Ocu itu panggilan mas di sana. Ya kayak kami namanya orang Ocu, orang Kampar. Mohon maaf ya. Dalam cerita ada cerita kan. Susah dipahami. Menurut tuan-tuan susah juga. Susah juga dipahami. Kalau susah saya berhenti aja. Ganti yang lain. Nah. Betul. Kalau tak nyimak dari awal sampai akhir susah dipahami. Tapi bagi yang siapa yang menyimak, insya Allah. Buktinya Bapak nyimak katanya, Pak ya. Ya kan? Ini sahabat YouTube saya rupanya. Tapi saya bukan YouTuber. Ma'asyarul kiram. Beliau bilang tadi, saya lihat Ustaz di YouTube. Di sana kemarin banyak di YouTube. Rupanya saya muat juga di YouTube rupanya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi betapa banyaknya hal yang terang benderang tapi tertutupi oleh isu, oleh propaganda, oleh subuhat dan sebagainya. Makanya ketakutan itulah yang membuat kebanyakan kaum Quraisy tidak mau menerima Islam. Jangankan mereka, Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika awal dapat wahyu, di mana Pak? Hah? Bagus, Masya Allah. Masa tetangga dapat kita enggak? Silakan Pak. Berapa? Hah? Apa? 2 aja ya. Oh Bapak yang bilang 2. Ayo silakan. 2 ya. Beliau tentukan bukan saya. Taib 2. Masya Allah. Mohon maaf ya. Enggak ada bocoran? Enggak ada bocoran kan? Nah, jangan dibuka dulu, nanti tahu yang lain. Ternyata kosong, saya dituntut nanti. Nah, barakallahu fiik. Nah, ma'asyarul kiram. Sampai di mana tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira. Lari kemana? Tuan-tuan, kalau ada masalah di luar, lari kemana? Ke rumah, jangan ke karaoke lah. Ke rumah larinya. Karena di rumah itu banyak penyelesaian. Di karaoke tambah masalah. Iya kan?
Ya enggak, terjadi penggerebekan. Kena pula kita, nak jadi semangat tambah masalah. Jadi larinya ke mana? Ke rumah. Lari ke warung. Nah, apa pucat je? Itulah yang dikejar hantu. Enggak, lari dia ke rumah. Apalagi di rumah istri yang salihah, bukan istri pertama, istri yang salihah. Baik yang ketiga keempat tidak ada masalah, yang penting salihah. Itu penting tuh, Pak. Cari istri yang salihah. Saya dulu berdoa gitu. Ya setelah nak menikah itu saya panjang berdoa, Pak. Panjang berdoa. Cuman itulah saya lupa bilang istri-istri. Maklumlah waktu itu kita baru nak nikah kan. Jadi doa itu, ya Allah beri saya istri yang salihah, cantik tak masalah asal kaya. Lupa bilang istri yang salihah, sehingga sampai sekarang izinnya tidak keluar. Nah, sekarang saya tidak berani buat kalau tidak ada izin, karena dianggap ilegal kan kaum muslimin. Sampai di mana tadi, Bang? Istri pulang ke rumah istrinya. Masya Allah, ini juga contoh yang baik bagi istri kita. Kalau abang pulang ketakutan, jangan ditambah ceramah. Sah? Orang ketakutan mempan ceramah? Hah? Itulah katanya. Ngapain juga pergi ke tempat ke atas gunung tuh sendiri-sendiri, kan banyak hantu itu. Nah, Nabi kan hanya bilang zammiluni. Masya Allah, tabarakallah. Selimuti aku, kasih selimut. Dah tenang baginda Rasulullah SAW. Khadijah juga tidak langsung bertanya, enggak. Menyiapkan apa yang harus disiapkan. Menunggu sang suami yang memulai cerita. Dia ceritakan. Apa cerita Khadijah? Saya didatangi oleh seseorang. Lalu dipeluknya saya kuat-kuat di belakang. Sampai rasa nak tanggal tulang-tulang saya dibuatnya. Dia suruh saya membaca, Iqra. Saya jawab, ma'ana biqari. Saya tidak pandai membaca. Iqra. Jawab lagi, ma'ana biqari. Sampai dia sebutkan, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat kelima dari surat Al-Alaq itu. Khadijah jenis wanita yang tidak suka ngarang-ngarang cerita. Kadang istri sok-sok tahu juga, kadang itu tuh bang katanya. Enggak, mas. Ini karena ini masalah ini bukan ilmu kita. Kita menghadap ke Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal al-Asadi, pamannya Khadijah atau anak pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Bawa ke yang ahli. Karena Waraqah sudah biasa mempelajari kitab-kitab samawi sebelum itu. Taurat dan Injil. Sehingga disebut dia di antara yang masuk Nasrani sebelum Nabi diutus. Nah, Waraqah karena dia lebih dulu membaca kitab itu, Nabi kita kan tidak baca. Jelas, Pak? Tapi lebih Abdul Waraqah dari Nabi? Ya tidak. Jelas? Karena orang punya pengetahuan lebih di satu bidang bukan berarti dia lebih baik dari orang yang tidak tahu tadi. Misalnya Nabi Musa dengan Nabi Khadir, mana yang lebih afdal? Nabi Musa. Walaupun ada beberapa ilmu yang diketahui oleh Nabi Khadir tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana juga Ali bin Abi Thalib dengan Umar, mana yang lebih alim? Nabi Umar. Tapi ada beberapa ilmu yang Umar enggak tahu, Ali tahu. Kembali ke sini. Waraqah mengatakan radhiyallahu anhu. Kita katakan Waraqah radhiyallahu anhu karena dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Innahu namus. Oh, itu yang datang kepadamu itu adalah namus. Namus dalam bahasa Ibrani artinya adalah malaikat.
Malaikat Jibril. Allazi naza'ala Musa wa Isa, yang dulu juga datang kepada Musa dan Isa. Kenapa dia sebut Musa dan Isa? Karena pengikut Nabi yang masih eksis sampai masa itu adalah pengikut Musa, Yahud, dan pengikut Isa, Nasrani. Jelas? Maka dia sebutkan Musa dan Isa. Itu malaikat Jibril yang datang kepada Musa dan Isa. Cuman, ini yang apa namanya? Wa ma min nabiyyin nazala alaihi hadzal malak illa udi. Ingat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak seorang pun yang turun kepadanya malaikat Jibril kecuali mesti musuhi. Belum hilang rasa takut tadi, datang lagi kekhawatiran baru, yaitu siap untuk dimusuhi. Karena buat kejahatan? Tidak. Karena buat pelanggaran? Bukan. Karena mengacaukan? Enggak. Ya Pak ya? Karena berbohong? Mana ada? Untuk urusan dagang aja tidak pandai bohong, apalagi untuk urusan agama. Tapi karena apa? Karena kebanyakan tidak tahu mana yang jernih, mana yang keruh, mana yang terang, mana yang remang-remang. Jelas? Jelas Pak? Udah jelas, selesai ceramah kita? Belum? Kalau belum kita lanjutkan. Nah, sampai di situ jelas. Mantap. Barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi ada kata penyemangat. Bukan hanya, ini juga perlu bagi setiap kita menyampaikan informasi, bukan hanya yang dari sisi yang membuat orang khawatir, tapi ada yang menguatkan dia. Apa katanya? Ya laitani kuntu fatan jaz'an hina yukhrijuka qaumuka. Andainya saya waktu itu masih hidup dan muda. Pada dia waktu itu udah tua Pak. Andainya saya masih hidup dan masih muda masa itu, subhanallah, la ansurannaka nasran mu'azzara, saya akan membantumu sekuat tenaga. Berarti ada yang akan membela, ada yang akan menerima, dan ada yang akan mengadvokasi. Memang sudah sifatnya. Setiap yang membela agama Allah pasti ada yang membela. Allah khairun hafidha, Allah khairun nasira, dan Allah akan ciptakan para pembela-pembela kebenaran agama-agama itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi ini membuat Nabi sedikit lega dan agak reda, sebab yang tua saja siap untuk membela, apalagi yang muda. Nah, yarhamukallah. Maka akhirnya sallallahu alaihi wasallam tidak kedatangan wahyu sampai lama sekali, sampai akhirnya turun kepadanya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ma'asyiral kiram, yarhamukallah. Sekarang ternyata waktu begitu cepat berlalu di Boyolali. Awak baru mukaddimah sudah sampai ke khatimah. Hah? Sampai 8:30. Berarti nggak ada tanya jawab katanya. Yang bertanya jawab sendiri. Baiklah ikhwan, kaum muslimin, kaum muslimat
alim ulama, jadi pandai tokoh adat tokoh masyarakat. Singkat cerita, terpaksa disingkat lagi Pak. Nah, Nabi SAW diperintahkan, dia jelas baginya tadi, sudah jelas bahwa itu wahyu, sudah jelas. Siapa yang jelaskan? Waraqah. Di mana Waraqah tahu? Dari ilmu. Dari ilmu. Bahwa dalam Taurat dan Injil disebut Nabi akan diutus di akhir zaman. Bernama Muhammad atau Ahmad. Siapa yang datang kepadanya? Malaikat Jibril. Di mana diutus? Disebutkan baina Jabalai Faran, di antara dua gunung yang terbakar, dan itu adalah kota Madinah, bainal harratain, dua bukit yang hitam. Kemudian hijrahnya disebutkan di tempat yang banyak kurmanya. Jadi semuanya sudah disebutkan. Dia lahir di Mekah. Jadi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Nabi itu seperti mengenal anak mereka sendiri. Berarti bening seperti embun, terang bak mentari, jelas sekali baginya. Itulah Nabi SAW. Siapapun yang baca Taurat dan Injil akan dan bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis dia katakan inilah Nabi yang akan diutus itu. Makanya Waraqah tidak ragu dia. Makanya Waraqah langsung masuk Islam. Maka hadis sebutkan Waraqah berenang di sungai-sungai di surga. Maka kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Terang baginya, dia ikuti, dia imani. Abu Talib terang baginya, tapi dia ragu mengambil sebuah keputusan. Itulah sebabnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, andainya kita punya jabatan yang membuat kita ragu untuk istiqamah, tinggalkan jabatan itu. Sah? Upaya Ustaz modal belum balik. Makanya jangan bermodal. Paham Pak? Buat dapat jabatan jangan pakai modal. Maka saya bilang dengan kawan-kawan, dengan mahasiswa saya bilang, Ustaz, kan ada yang bilang mudah-mudahan Ustaz jadi menteri nanti. Saya tidak mau jadi menteri sebenarnya. Tidak mau jadi bupati, tidak mau jadi gubernur. Saya mau jadi presiden. Ini mohon maaf nih kampung Pak Jokowi nih. Tapi dengan syarat satu, tak ada lagi calon yang mau maju. Nah itu syaratnya, tidak ada lagi calon yang mau maju. Ini 2024 nih, beritahu saya, kalau tidak ada yang mau jadi calon presiden, misalnya Pak Jokowi tidak mau lagi, memang tidak boleh lagi ya? Bisa diubah aturannya. Nah, misalnya, kemudian siapa lagi calon? Pak Ganjar misalnya tak bersedia lagi. Bu siapa lagi? Pak Prabowo enggak siap juga. Pak Anies mungkin enggak bisa juga. Apa lagi? Semua enggak ngaku, saya enggak mau katanya. Saat itu panggil saya. Kayaknya enggak mungkin. Kayaknya enggak mungkin. Tonton mendahului takdir. Enggak senang jadi presiden tuh kawan-kawan. Setelah jadi payah kita nak turun. Paham? Paham? Tidak paham. Makanya tidak akan bakal jadi presiden. Nah, baik kaum muslimin. Jadi kalau pekerjaan kita yang membuat kita susah istiqamah, tinggalkan pekerjaan itu. Ya Pak? Kalau istri kita yang membuat kita susah untuk istiqamah, jangan tambah istri kita. Iya, kalau sendiri tidak cukup istiqamah kita, berarti perlu pembantu. Tentu tidak pernah dengar cerita Syekh Al-Albani digugat oleh istrinya ke mahkamah? Tidak pernah? Pernah dengar? Mau dengar? Masya Allah, dengar juga.
Ya. Jadi beliau digugat oleh istrinya Abdurrahman ke mahkamah. Gugatannya apa? Syekh terlalu banyak tamunya. Jadi payah bersihkan rumah, bikin masakan makanan terus. Ya, yang namanya suami bertamu sama dengan tamu istri, kan gitu kan? Kan toh kalau istri bertamu, suami kan sibuk juga. Atau enggak? Tentulah salahnya. Awak bertamu, istri sibuk. Istri bertamu, kita tak sibuk. Enggak boleh. Istri bertamu, kita sibuk juga. Minimal sibuk menyiapkan. Iyalah. Bang, Mas, besok ada tamu datang dari Boyolali, gitu kan? Ya, belanja dapur udah enggak ada lagi. Perlu tambahan. Ya berapa? Gitu kan? Atau bisa Mas tolong jemput besok katanya. Misalnya kan? Tapi jangan sendiri ya katanya. Nah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Apa hubungannya tadi, Pak? Hah? Hah? Gimana? Hah? Enggak, antum lupa. Kalau istri yang buat kita enggak istiqamah, tambah lagi. Maka Syekh Albani digugat oleh istrinya tadi. Itu ya, antum bilang tadi. Kalau itu antum berhadapan berapa? Satu aja, Masya Allah. Yang merah atau yang kuning? Hijau. Ayolah. Mohon maaf ya. Jazakallah khair. Pakai bungkusnya sekali, Masya Allah. Masih steril. Nah, barakallahu fikum. Apa gugatannya? Ramai tamunya. Oleh hakim bilang, anta ya Albani zalim. Kamu Albani, kan tak boleh panggil syekh di mahkamah kan? Albani, kamu zalim. Lalu Syekh Albani bilang, ya ayyuhal qadhi, kenapa saya tidak punya hak jawab? Dengar gugatan langsung turun keputusan, anta zalim. La, maaf ya, anta zalim. Tentu istrinya gembira kan? Karena suaminya sudah tertuduh zalim. Akhirnya qadhi jelaskan alasannya, anta zalim, anta indaka dhuyuf, kamu punya tamu banyak, tidak cukup satu. Alaika an tatazawwaja thaniya wa thalitha. Oleh sebab itu saya putuskan kamu harus menikah lagi istri kedua dan ketiga, supaya istri pertamamu tidak capek melayani tamu kamu. Mendengar itu istrinya bilang, Pak Qadhi, saya cabut BAP-nya. Dicabut laporannya. Tidak apa-apa, saya siap. Ramai pun tamu tidak ada masalah. Jadi para istri paham itu. Banyak tamu itu banyak rezeki yang datang. Ya kan? Banyak pahala. Dosa kita diampuni. Berarti karena kita baik, maka tamu mau datang ke rumah. Coba kalau kita enggak baik, pasti dibawa kemana-mana tamu sama suami kita. Jelas toh? Jadi sebenarnya tamu yang datang ke rumah kita sering itu gambaran istri kita orang baik. Maka terima kasih kepada para tuan rumah yang telah menjamu di rumahnya. Saya yakin istrinya orang baik. Semoga Allah tambahkan baik dan barakahnya. Amin. Jelas? Tidak ada orang bertamu kecuali mendoakan Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait yang paling banyak di rumah itu siapa? Ya istri. Bersyukurlah suami masih banyak tamu. Untung-untung rata-rata bawa buah tangan. Itu kan yang kedua. Yang penting rezeki itu banyak dari banyaknya, saudara. Balik ke tadi. Walhasil kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, Nabi SAW harus menyampaikan dakwahnya ke masyarakat yang sudah mengenalnya dengan benar. Kalau ahlu kitab, okelah dari buku mereka belajar. Sedangkan orang Quraisy
sudah melihat dan mengalami langsung bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil. Berarti ibaratnya mereka nengok Nabi itu seperti kita menengok cahaya yang terang ini, atau seperti melihat air yang jernih ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tetapi kalau memang kadang-kadang la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan mata, tapi hati yang ada dalam rongga dada kita. Maka kebanyakan mereka bukan tidak tahu. Kebanyakan mereka bukan tidak cerdas. Orang-orang Arab itu orang-orang cerdas, Pak. Iya. Orang jahiliyah itu orang bodoh atau orang cerdas? Tidak ada yang berani menjawab. Orang Arab jahiliyah itu orang bodoh atau orang cerdas? Cerdas. Kita berdagang di dalam Jawa Tengah saja, berdagang kita sampai ke Semarang, sampai ke Solo misalnya, kita anggap ini orang hebat, ya cerdas ini. Qarun aja hanya di Mesir, dia bilang innama utitu ala ilmin indi. Orang cerdas. Hubungan mereka keluar, mereka juga punya ini. Yang kedua, yang makan daging pakai nasi dengan yang makan nasi pakai sedikit daging, mana yang lebih sehat? Saya ulang, yang makan daging pakai nasi dengan yang pakai nasi pakai daging, mana yang lebih bergizi? Daging pakai nasi. Yang minum susu langsung diperah dan diperas dari kambingnya atau dari onta atau sapinya, dengan yang minum air besaring. Itu air besaring, kalau langsung dari sumurnya berminyak, lalu disaring pakai, enggak tahu disaring, disuling. Di sini airnya jernih semua nampaknya. Alhamdulillah. Kalau di tempat kami ada air yang payau, atau payau. Nah, rasanya lah air rawa. Kemudian keruh, lalu disaring pakai ijuk, pakai kerikil, pakai pasir, lalu keluar air bersih. Disaring namanya. Taib, dengan yang minum susu, mana yang lebih segar? Susu. Airnya, minumannya zam-zam. Dengan minum air kali apa namanya? Kali sungai? Air sungai, taib. Air sumur. Mana yang sehat? Air zam-zam atau air apa? Zam-zam. Minuman orang Quraisy itu zam-zam. Ya, Pak. Nah, mereka cerdas, cuman tidak berilmu. Makanya seluruh penyimpangan di dalam beragama, tolong catat. Tidak bawa catat dah. Nanti. Seluruh penyimpangan dalam beragama selalu induknya orang-orang cerdas, tetapi tidak berilmu. Tidak berilmu. Profesor, doktor, ustaz, iya, tapi bukan di ilmu agama. Oh, dia profesor doktor ilmu agama, ustaz, tapi tidak mengikuti ilmu. Maka kata Imam Ibnu Rajab, yang berilmu dengan yang berilmu tapi tak mengamalkan ilmunya sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu tapi tidak mengikuti ilmu, tersesat tidak? Sesat. Sama dengan orang yang tidak berilmu. Saya sudah coba dua-duanya. Ya, saya tahu ini jalan sahih. Cuman di depan itu banyak rintangan, ramai. Saya coba jalan yang saya tidak tahu dengan kira-kira dan rasa-rasa. Tuh kira-kira, saya tengok matahari, oh ini arah ke utara ini. Saya menuju arah utara. Ikut utara, akhirnya sampai ke Sumatera Utara. Tidak sampai ke tempat saya yang setuju. Pernah coba? Pernah tuan-tuan coba? Kalau nak coba jangan di Mekah ya, nanti hilang berhari-hari tidak pulang.
Ya, jangan pakai coba-coba. Hilang nanti tidak pulang. Dah pulang jemaah kita tidak sampai-sampai. Saya coba di berbagai tempat. Di sana saya coba, di sini coba. Kami dari rumah teman diundang makan malam menjelang Isya menuju Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Dan nampak menaranya. Misalnya sini, itu menara nampak sana. Kita berjalan, rasanya. Ini kan pakai rasa nih. Tidak pernah ditempuh jalan itu. Rasanya menuju ke arah itu terus. Subhanallah. Kami sampai ke mana? Ke kebun kurma orang. Jalan buntu. Muter lagi dikit, akhirnya sampainya ke Kuba. Coba bayangkan antara Kuba dan Masjid Nabawi berapa kilo? Hanya 3,5 kilo. Gara-gara ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Kalau saya teruskan lagi, berapa jauh tersesatnya? Coba. Jadi sebab itu, merasa-rasa dan mengira-gira itu bukan ilmu. Iyattabi'una illa dhanna. Orang-orang kafir itu tak ikut kecuali zan, dugaan belaka. Wa inhum illa yakhrusun. Mereka hanya menerka-nerka. Nah, Nabi SAW tidak lagi bagi mereka orang asing. Apalagi orang asing. Dia bukan orang asing, apalagi asing, tapi Arabiyun mubin. Orang Arab asli, tulen. Dia bukan KW. Dia bukan klaim. Tapi asli orang Quraisy. Mereka kenal sejak kecil. Bukan melalui kitab. Seperti orang ahlul kitab. Tapi melalui mereka lihat dengan kasat mata. Sampai mereka yang kasih gelar Al-Amin. Nah, ketika Nabi diberikan oleh Allah petunjuk Al-Quran, mereka langsung percaya? Langsung percaya? Tidak. Apa sebab? Apa sebab? Ragu dengan kejujuran Nabi Muhammad? Ragu mereka dengan kejujuran Nabi? Tidak. Sampai Abu Jahal mengatakan ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Mat," katanya, "ma'ahidna minka kadziban qat." Kami tak pernah mendengar kamu berdusta selama hidupmu. Berarti maknanya apa? Sekarang kamu juga tidak dusta. Cuman masalahnya Bani Hashim dapat jabatan menyiapkan makan dan minumnya jemaah haji. Bani Syaibah dapat kehormatan tukang pegang kunci surga. Kunci Ka'bah. Saya bilang kunci surga. Kunci, dah mulai ngantuk nampaknya. Kunci surga. Kunci Ka'bah. Saya pun sudah mulai. Allah musta'an. Kunci Ka'bah. Bani Makhzum, baninya Abu Jahal, punya tugas atau dapat kehormatan untuk mengibarkan bendera perang atau perdamaian dan perundingan. Semuanya sudah bagi-bagi. Nah, sekarang Bani Hashim ada Nabi. Kami kapan pula dapat? Saya ulang kembali. Dari Bani Hashim ada Nabi. Kapan kami pula dapat Nabi? Dulu kita duduk sama tinggi, tegak sama rendah. Nah, terima juga. Nah, ini mah betul-betul sudah. Nah, harus ditutup kajian ini. Duduk sama tinggi, tegak sama rendah. Duduk sama tinggi. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Kalau bahasa Arabnya wa qad istawatir rukab. Lutut-lutut kita sudah sama-sama beradu. Artinya sederajat. Semua orang dulu kalau sederajat duduknya beradu lutut. Nah, itulah lebih kurang tradisinya mereka. Kalau kita istilahnya duduk sama tinggi, duduk sama rendah, tegak sama tinggi.
Nah sekarang gimana kami lagi Hashim melejit, kami nyungsep bahasa dia. Akhirnya oleh sebab itu jangan harap kami akan beriman kepadamu. Tujuannya memanas-manasin Nabi alaihissalatu wassalam. Memang dia tak menerima sedikit pun, bahkan dapat gelar kebesaran Fir'aunnya umat ini. Ada yang ingin nyusul? Ada yang ingin nyusul dapat gelar kehormatan ini? Fir'aunnya umat ini. Jangan pula lahir nanti Fir'aunnya Boyolali, jangan. Jangan. Nah, kaum muslimin dan muslimat, dia tahu bening seperti embun, terang seperti mentari. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadilah masalahnya, dia hanya melihat, belum merasakan. Dulu sebelum kita ngaji, kita juga lihat, wait and see. Tunggu dan lihat dulu. Kalau rasanya nanti menguntungkan, enak, kita teruskan. Kalau tidak, kita tidak terlibat. Tetapi yang berani mengambil keputusan dan merasakan halawatul iman, manisnya keimanan, maka mereka menjadi orang-orang yang diangkat. Karena memang Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih, akan tinggi. Kemudian Al-Quran itu akan mengangkat bagi yang menerima, bi'izzi azizin atau bizilli zalil. Al-Quran itu rafa Allah bi aqwaman, Allah angkat beberapa kaum dengannya, wa adzalla bihi wa wada'a bihi akharin. Nah, sekarang terasa manis Pak ya? Terasa manisnya iman itu. Terasa? Gimana tidak? Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Setiap kita beramal sekarang, apapun ucapan, kita tanyakan, ini petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad jalan. Sehingga kita punya dasar hukum yang kuat. Kalau bahasa apanya, payung hukum ya. SK-nya jelas. Jadi bekerja dengan SK ada gaji? Hah? Ada gaji? Kalau bekerja tanpa SK ada gaji? Siapa gaji? Hah? Antum bekerja di kantor tidak ada SK, ada gaji? Serius? Pernah coba? Pernah? Saya sering. Ya. Saya sering. Dulu pertama pulang, kan saya pulang undangan dari rektor UIN Suska. Mungkin kepegawaiannya lupa bikin SK saya. Awak karena yang penting kan bekerja, saya tidak butuh SK, kan itu kan. Akhirnya 2 bulan saya bekerja, tidak ada gaji. Awak kira mungkin dirapel karena baru-baru kan. Untung pembantu rektor 2-nya waktu itu orangnya Masya Allah sensitif orangnya. Ustaz ada terima gaji. Saya bilang, macam apa gaji itu Pak? Dia paham ketika bertanya, kan belum kan. Orangnya cerdas, jazakallahu khairan. Masa dia telepon langsung kabak ke pegawaian. Panggil, Bulan, tak, sini. Ini Ustaz antum sudah beri SK itu belum? Waduh, mohon maaf Pak, lupa saya katanya. Akhirnya lupa, dimaafkan, gaji tetap tak keluar. Ya orang lupa kan tak berdosa kan? Cuman gaji tak dapat. Jelas? Jelas Pak? Ada yang mau ganti? Ada yang mau ganti? Saya terima sekarang. Nah, gitulah. Akhirnya berapa kali saya tampil di event-event yang kadang cukup bergengsi. Menurut Bapak kalau saya tampil di depan Pak Presiden bergengsi enggak? Bergengsi enggak? Gengsi ya. Jadi khatib. Jadi khatib. Bukan khatib. Khatib itu pelamar tuh. Khatib Jumat. Bergengsi enggak? Masa enggak? Ini enggak loyal lagi nampaknya. Nah, gengsi. Cuman karena SK-nya enggak ada gajinya. Yang panitia daerah menyangka ini dari pusat, yang pusat mengira ini dari daerah. Ujungnya saya yang diserbu kawan-kawan, mana honornya kan? Ada.
Jadi oleh sebab itu kalau bekerja tak ada SK, jangan harap ada gaji. Beramal tanpa ada perintah, tanpa dalil dan hujjah, jangan harap dapat pahala. Manis kan? Manis kan? Jadi ketika kita bekerja tak mengharap honor dan gaji, aman. Sah? Demikian juga kecuali bapak-bapak kalau nak beramal tanpa harap pahala, buatlah. Ya, makanya ketika orang bekerja dengan SK, tentu nyaman dia akan dapat gaji. Yang kedua, bekerja mesti ikut SOP. Karena kalau SOP tidak diikuti, laporan tidak diterima. Laporan tidak terima, dana tidak cair. Alasannya apa? Nomenklaturnya enggak ada. Jelas? Nabat atau anggarannya enggak ada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ketika kita menentukan pilihan kita, karena yang disampaikan oleh baginda Rasulullah jelas seterang-terangnya. Ya, Pak? Jelas sejelas-jelasnya, terang seterang-terangnya, maka kita tinggal memilih. Yang berani akan merasakan nikmat di dunia ini dan surga di akhirat nanti. Yang tak berani, mintalah semangat pada yang sudah berani. Jangan dijauhi. Sebab orang pemberani itu pasti perlu dorongan dari saudara dan teman, bahkan istri dan keluarga. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita, tapi saya tidak punya sanadnya. Ya, ada lomba berenang di waduk yang ada buayanya. Siapa yang selamat dapat 100 juta katanya. Tapi sanadnya saya tidak punya ini. Saya dengar aja ceritanya. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak masuk ke waduk itu. Akhirnya mau tidak mau terpaksa dia lari berenang. Dikejar sama buaya katanya. Alhamdulillah selamat, dapat 100 juta. Akhirnya dia bertanya, siapa yang dorong saya tadi? Rupanya istrinya. Iya. Karena berhasil tentu berubah cerita. Kalau sempat tidak berhasil, lain lagi motifnya. Yang jelas, saya mendorong saya bang. Karena abang kalau tidak didorong tak bakal berani. Itu contohnya dah. Akhirnya dia memuji istrinya. Kenapa? Selamat. Kalau tidak, lain lagi cerita. Mudah-mudahan kita punya istri yang seperti ini. Punya teman-teman yang seperti ini, kawan-kawan yang membuat kita berani, sehingga kita pun bisa melihat yang terang itu terang, yang jelas itu jelas, yang bening itu bening, sehingga tentu semua kita suka tempat yang terang, suka minuman yang jernih, dan suka perbuatan yang jelas, sehingga tidak ada tuntutan di hari nanti. Terima kasih dan mohon maaf. Sebenarnya tidak puas saya dalam waktu yang sangat singkat ini, tapi apa boleh buat, mudah-mudahan senyum tuan-tuan ini tak terlupakan sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama mendoakan kita, mudah-mudahan saya selamat pergi balik dan tuan-tuan tinggal di sini dalam keadaan aman, nyaman, tentram, dan khusus dan lebih lagi negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga sentiasa Allah jaga. Dan sepertinya sudah banyak kode dari panitia, ya, yang hanya dipahami oleh yang sudah mempelajarinya. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di Boyolali. Tapi dalam waktu yang belum bisa saya tentukan lagi. Karena utang saya banyak sekali, utang janji. Setiap yang nelpon saya bilang insya Allah. Kan utang Pak ya. Nah ini sudah setahun utang di sini nih. Baru terbayar. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Kepada Allah kita bersyukur. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar karena ingin kita terhormat, derajat kita terangkat, duduk sesaat, menuntut ilmu lebih baik di sisi Allah daripada beribadah selama setahun. Ikuti Daurah Ilmiah Islam di Solo, insya Allah bersama Al-Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ahad 24 Syawal 1444 Hijriah, 14 Mei 2023 Masehi di Solo.
pukul 6.30 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat. Sebening Embun, secercah mentari. Masjid Darul Falah Klego, Boyolali. Pukul 9.30 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masjid Ibadur Rahman, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Akhirnya mereka menemukannya. Ba'da maghrib sampai dengan selesai. Masjid Madinah Islamic Center, Gayam, Sukoharjo. Jangan pernah puas menuntut ilmu. Ditaja oleh Solo Mengaji dan Radio Robbani 91,1 FM. Kajian ini insya Allah ditayangkan di media sosial. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum.